Oke semuanya, balik lagi di channel gua di Al Studio, dimana kita lagi ngebahas tentang series augmented reality untuk media pembelajaran matematika. Nah, di part keempat kemarin kita udah masuk ke Unity dan udah import yang namanya Vuforia Engine. Ya, kemarin gua lupa kasih tahu kalau kalian misalkan Vuforia Engine itu nggak ada. Nah, kalian bisa download Vuforia Engine-nya di Vuforia Vuforia Developer di sini ya. Kalau misalkan kalian ada yang lupa ataupun agak sedikit kendala atau error atau Vuforia Engine-nya itu tidak ditemukan, not found gitu, nah kalian bisa klik download, masuk ke developer di vuforia.com, masuk ke menu download dan kalian download yang namanya ini nih, add Vuforia Engine to Unity project upgrade to the latest version. Nah, kalian klik download aja. Nanti kalau udah di download, kalian bisa klik kanan di sini, misalkan filenya itu di sini ya. Nah ini add Vuforia ticket. Nah, kalian klik aja 2 kali, nanti otomatis akan install tuh. Nah, di part ini kita akan masukkan yang namanya barcode 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, si balok-balok ini ataupun subang ini kita masukkan ke sini. Caranya sama seperti Photoshop, kayak layer-layer gitu. Nah, kita akan masukkan sekubus ini di barcode 1. Nah, kita masukkan. Nah, nanti ada panah ini nih yang agak serong kanan itu ke atas. Nah, kita masukkan aja. Kita dari sini kita tekan kubus, misalkan masukin ke barcode 1 dan lepas. Nah, otomatis ada di sini tuh, ada kan? Nah, kita akan mentransformnya ataupun akan memperkecil si ukuran ini agak kegedean ya. Kita viewnya ini nggak enak, sebentar gue ubah dulu. Iya. Oke, segini cukup. Kita ubah misalkan ini scale-nya itu ya scale X ya, dari sumbu X itu panjangnya kita ubah jadi 0,2. Nah, ini juga sama 0,2 dan sini juga sama 0,2. Nah, agak sedikit kecil tapi kok jadi balok. Balok kubus. Oh iya, tarik dulu ke atas, belum, santai. Oke, di sini udah ya 0,2. Kayaknya kecil deh. Kita pakai 0,4 coba. Oke, enggak. 0,3. 0,3. 0,3. Nah, kita tarik ke atas sedikit. Nice. Nah, segini cukup. Nah, jadi untuk inputnya itu kayak gitu ya. Jadi misalkan si kubusnya ini ada di barcode 1 gitu. Untuk balok kita masukkan lagi balok di barcode kedua. Nah, barcode-nya udah ada. Barcode balok ini kita samakan 0,4 tapi di sumbu Z-nya karena ini balok ya, baloknya itu ke atas, panjangnya itu ke atas, jadi kita ini bedakan jadi 0,7. 7 kegedean ya? Kepanjangan kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, misalkan ini kan panjangnya ke atas ya. Kalau misalkan nanti kalian pengen panjangnya itu ke sebelah kanan ataupun sumbu X, ini X ya. Ini kita ubah jadi 0,4. Di sumbu X nya itu kita ganti jadi 0,7. Kalau pengen di sumbu Y sama aja, kita ganti sumbu Y nya itu jadi 0,8 cm. Panjangnya beda-beda gitu. Juga pengennya ini 0,6, ini 0,3, ini 0,3. Oke, kita yang kayak gini dan kita ke atas. Ya Allah. Nah, kita rapihkan. Tarik ke atas sedikit, cukup. Nah, kita rapihkan dulu guys. Oke, kita tarik ke sini, cukup sini. Nah, iya, kayaknya ini kepanjangan, jadi gue pakai ini 0,5.
atau 45. Jadi buat ini kalian menyesuaikan aja ya. Nah, menyesuaikan. Nah, udah ya. Oke, udah masuk. Kita masuk ke barcode selanjutnya. 5 segitiga. Oke, di barcode ketiga. Nah, ini juga sama. Ini juga sama kayak balok ya, atasnya itu nggak ada, ini sama. Kita samakan aja misalkan 0,3 0,3 0,3. Oke, kita klik ini, kita ke atas. Oke, nah ini buat shortcut ini buat pindah-kesin hand tool sama move tool. Kalian bisa klik ketik W ataupun key untuk hand tool, W untuk move tool. Jadi ubah-ubah. Oke, kita pindahkan. Udah rapi, belum. Nah, ini segini dikit, oke, dikit. Enggak ada. Kita tarik ke sini. Nah, cukup dah. Udah, kita segitu aja. Untuk placement segitiga kita masukkan. Ya, gue nggak masukin ini ya, gue belum benerin ini karena gue record di waktu yang sama sama waktu yang 4 kemarin. Kita ini kasih 0,3 0,3 0,3. Oke, cukup. Kita ubah dulu tampilannya, kita ratakan. Itu kita ke atasin. Nah, cukup. Kita lihat nih di AR kamera ini yang kemarin kita pilih. Nah, ini AR kamera, jadi kalau digerakin itu bisa berubah tuh kan. Nah, ini kayak kamera kita gitu. Kita kayak kita lagi jalan ke depan, ini ke kiri, ya ini kanan, ini kiri ya. Oke, kita tarik ke atas coba. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi tampilannya itu udah kayak gini gitu ya. Nah, kita belum masuk ke scan barcode nya, karena gue pengen si balok ini, si bangun ruang ini, ketika di scan itu nggak muncul langsung balok segede gaban gini gitu. Gue pengen ininya itu agak kecil dulu ataupun hilang, jadi dalam beberapa detik akan ada animasi munculnya gitu, biar agak smoothie crunch gitulah. Dan kita masuk ke animasi. Nah, di animasi kita create ini animasi. Nah, animasi ini untuk yang namanya kubus ya. Kita kasih animation ini animasi kubus. Oke, klik save aja. Nah, nanti ada masuk nih. Udah masuk, jadi ini bisa diakses ya. Kalau kalian sering editing video, kalian udah nggak asing dengan yang namanya keyframe. Setiap keyframe itu nanti kita akan atur. Kita add property. Nah, ada transform, ada mesh render ya. Jadi kita akan masukkannya yang namanya position. Nah, position nggak usah deh, kita pakai rotation. Kemudian add property lagi, kita masukin yang namanya scale. Nah, rotation ini untuk rotasi perputaran si kubus. Untuk scale itu adalah besar kecilnya kubus. Oke. Nah, buat pertama sini kita Nah, kalau untuk pertama kali kita akan membuat keyframe agar si ini bisa ada animasinya gitu. Nah, kalian jangan lupa klik ini nih, enable atau disable keyframe popping mode. Jadi setiap perubahan keyframe nantinya akan berubah. Misalkan sini kita awalnya kan gede gini nih, gue nggak mau pengennya kosong gitu, jadi gue kesini pengennya 0, ini 0, ini 0. Nah, jadi semuanya 0, dan kemudian di detik 10, nah di detik 10 pengennya ini dia udah jadi 0,3 dan ini 0,3. Nah, jadi dia ada animasi gitu tuh. Nah, muncul kayak gini nih, sep. Nah, gitu biar agak sedikit bagus. Kemudian ini di menit 10 kita ini nggak usah. Nah, di menit 10 juga menit 10, menit 50 kita akan lakukan yang sama. Kita akan bikin lagi jadi menit 50 detik, ini di garis 50 ya.
itu sama 0,3 0,3 0,3. Gimana ini caranya? Kalau gue lupa. Add key ini juga sama, add key, kemudian sini add key. Nah, udah kita close. Nah, nanti ada nih satu untuk scale ya, kita udah rubah dari sini. Gue pengen dia hilang lagi di menit ke 1. Jadi ini gue nolkan. Nah, udah. Nah, kayak gini jadinya. Kita stop dulu, kemudian kita play. Nah, animasinya itu kayak gini tuh. Jadi tiap dia masuk ke 10 detik dia akan muncul kubusnya, dan setiap dari 50 sampai ke 1 menit dia akan hilang. Nah, dia pengen si ininya tuh muter gitu ya, muter ke kanan gitu misalkan. Nah, di sini kita kasih rotationnya dari sini aja. Nah, jangan lupa ini kita doakan dulu rotationnya. Ini sumbu X ya, ini 90. Bentar, kita coba misalkan sampai sini minus 90, kita ubah jadi 90. Bentar, kita lihat dulu animasinya kemana. Oh, ini ke atas gitu tuh. Gue nggak mau kayak gini ya, pengennya itu ke kiri sama ke kanan aja. Kita undo, Ctrl Z, kemudian kita ubah misalkan ini sumbu ke atasnya apa ya. Oh, sumbu Z ya. Di sumbu Z nya kita ubah jadi 90. Nah, jadi dia muter tuh. Ataupun jangan 90 deh, ke dikitan kita ubah jadi 360. Oke, dan kita di sini karena ini terakhirnya, ini terakhir, kita hapus, klik kanan delete, ataupun di keyboard ketik delete aja. Nah, jadi dia kayak gini jadi hasilnya. Kayaknya kecepatannya kalau misalkan ini. Nah, buat ngezoom outnya itu kita pakai mouse juga, di scroll ke belakang aja biar agak lebih sedikit lama. Kita blok ini, tekan di mouse dan tarik ke atas, kemudian kita tarik ke belakang. Nah, usahakan ini kayak gini ya. Nah, kita tarik ke 2 menit aja agar tidak terlalu cepat putarannya. Nah, jadi selama 2 menit dia akan berputar itu. Nah, kalau udah kita masuk ke balok dan lain-lain. Nah, kalian bisa bikin sendiri, misalkan kayak gua tadi ini. Nah, kayak gua tadi ini muncul dari tidak ada menjadi ada lalu berputar. Nah, kalian bisa misalkan pengen geraknya ke atas ke bawah. Kalau misalkan geraknya itu ke atas ke bawah, kalian bisa pakai namanya property transform position. Nah, ini buat posisi ya. Nah, posisi itu paling atas. Nah, di sini kan kalian pengen geraknya itu ke atas ke bawah, ataupun ya kayak gitulah. Misalkan di menit sampai menit 1 dia pengennya sumbu Z nya ke atas ya, ingat kita pakai position sumbu Z ini misalkan 10. Mana ya, kok hilang? Kok hilang? Oh ya, gue lupa. Nah, ini makanya ini ada dulu keyframe-nya gitu. Kalau misalkan ini jadi dia nggak akan ke default. Oke, kita 10. Oh, kejauhan. Yang 10 deh, kita 0,6. Oh, ini ke kanan ya. Oh, ternyata bukan di sumbu Z. Coba kita di sumbu X 0,6. Oh, ini juga bukan. Ternyata ada di sumbu Y. Sumbu Y nya itu ke atas 0,6. 0,6 deh. Tadi normalnya berapa ya? Oh, 0,4. Berarti kita masukinnya itu 0,10 deh. Gue pengen coba. Nah, jadi dia di atas ke bawah. Oh, kayaknya kita mainnya di minus. Bentar, minus juga nggak bisa. Kita main di 1 coba. Oh iya, kita main di 1. Nah, jadi kalau kita play nih, nah jadi ke atas ke bawah, ke atas ke bawah kayak gini nih.
Jadi agak sedikit keunikan ataupun animasinya sedikit kita biar lebih bagus gitu ya. Oke, jadi di part ke berapa ya? Keempat. Di part keempat ini gue hanya ngasih ini gitu, input barcode nya agar bisa terintegrasi dengan kubus, balok 5 segitiga ataupun prisma segitiga. Ini sama atau enggak? Beda ya. Nanti kita di part ke-6 kita akan mencoba men-scan semua ini menggunakan HP Android gitu ataupun pakai webcam ya. Dan di part kemarin, di part ke-4 dia udah nyuruh kalian ataupun instruksikan kalian untuk install yang namanya ifcam ya, baik di laptop kalian ataupun di Android kalian. Oke. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar agar video ini menyebar luas dan bertambah subscribernya, dan gue akan semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya gitu. Thank you very much yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye. See you next time di part ke-6. See you.